Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Gadget Channel. Di saat brand lain pada ngeluarin HP entry level dengan harga di atas 1 jutaan, Advan melalui seri NASA Pro-nya ini berani ngasih harga di bawah 1 juta loh guys. Bakal dapat HP kayak gimana ya di tahun 2022 ini? Nggak sampai sejuta bisa beli HP baru kayak gini. Biar nggak makin penasaran, langsung kita unboxing dulu. Tampilan dusnya lumayan meriah nih. Ada penampakan desain layar dan modul kamera, serta tulisan NASA Pro di atasnya. Pada paket pembeliannya langsung dapat bonus perdana dari Telkomsel senilai Rp50.000. Bagian kanan dus ada tulisan Dual SIM 4G LTE, dan di kiri ada kapasitas baterai sebesar 3000 mAh. Di atas cuma ada tulisan Advan, dan di bawah ada kode IMEI dan serial number-nya. Baru di bagian belakang terdapat spesifikasi yang lebih lengkap, yang langsung akan saya bahas pada video kali ini, biar nggak kelamaan review boxnya ya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terlihat unit smartphone yang masih terbungkus. Kita letakkan dulu. Lalu di bawahnya ada kartu garansi dan bonus paket datanya. Di balik kertas pembatas ada adapter charger bawaan berdaya 5 volt 1 ampere. Kabel data bawaan yang ternyata sudah bertipe USB-C. Dan ternyata ada baterai bawaan yang posisinya masih dilepas, yang kapasitas baterainya beneran tertulis 3000 mAh. Terakhir ada buku manual penggunaan dan bonus jelly case bening yang bahannya elastis namun lumayan tebal. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya, kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Begitu dilepas plastik pembungkusnya, langsung terlihat desain bodi belakangnya, yang sudah tampil dengan desain dan housing kamera yang sudah kekinian. Terasa cukup ringan karena berbodi plastik serta belum terpasang baterainya. Beralih ke bagian layar, sudah terpasang anti gores bawaan yang tinggal dilepas saja untuk lapisan pertamanya. Kanan bodi ada tombol volume dan power. Bagian kiri polos saja. Di bagian atas cuma ada lubang jack audio 3,5 mm. Di bawah ada lubang mic dan lubang colokan chargernya. Kalau untuk lubang speakernya ada di bagian belakang bodinya ini ya guys. Dan untuk membuka casing bodi belakangnya tinggal dicongkel dari pojokan ini pakai kuku ya. Caranya gampang dan gak terlalu kencang juga nih nempelnya. Dan begitu dibuka, di sebelah modul kameranya terdapat slot untuk dual slot SIM nanonya. Dan juga slot micro SD. Kita pasang dulu baterainya dan tutup kembali casingnya sampai benar-benar rapat dan berbunyi klik untuk memastikan sudah tertutup dengan pas. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Advan NASA Pro ini. Pakai tampilan UI yang simple dan minim terpasang bloatware pada bawaannya. Dari setting, RAM-nya terbaca sebesar 2GB dan menggunakan OS Android 11 pada bawaan. Memori internal sebesar 32GB-nya sudah terpakai sekitar 5,42GB untuk sistem dan aplikasi bawaannya. Pilihan menu kameranya juga sudah lumayan lengkap nih. Ada mode pano, pro, burst, auto, video yang bisa merekam HD 1080p untuk kamera belakangnya. Terus ada mode timelapse, night mode, interval, filter, code QR, hingga DV night. Untuk hasil jepretan kamera belakang sebesar 13 MP dan kamera depan 5 MP-nya, asal di kondisi cukup cahaya, hasilnya juga masih termasuk oke untuk sebuah HP di harga di bawah 1 juta. Oke, start. Dengan layar 6,088 inch yang beresolusi HD+ dan berpanel IPS, kualitas layarnya juga udah cukup untuk sekedar kebutuhan daily use yang standar. Buat nonton YouTube juga masih oke, namun untuk suara speakernya menurutku agak kurang terasa nyaring. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Tell me that you're ready now. This room is big enough for two, and I wanna do that something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? Di bagian performa, HP ini ditenagai chipset Spreadtrum quad-core dengan clock 1,4 GHz yang berfabrikasi 28 nanometer.
Dipadukan dengan GPU Mali T820 MP1, jelas performanya emang bukan yang buat kebut-kebutan ya guys. Terlihat dari skor pengatasan AnTuTu versi 8-nya yang hanya bisa mencapai 50 ribuan, dan skor Geekbench 5-nya yang masih jauh di bawah rata-rata gini. Jadinya jangan harap bisa mainin game SD dengan lancar deh di HP ini. Walaupun masih bisa nih buat install game PUBG Mobile, tapi ya bisanya pakai settingan rata kiri. Dan untuk sensor gironya pun tidak bisa diaktifkan. Untuk gameplaynya juga cukup lumayan bikin pusing karena terasa banget cuma bisa jalan di 20 fps saja. Kalau buat main game MOBA kayak Mobile Legends gini sih masih termasuk enak. Walau tetap bakal frame drop kalau sudah full efek animasinya muncul saat war berlangsung. Namun setidaknya masih terasa lebih playable dibandingkan game PUBG Mobile. Yang bikin saya cukup kaget tuh malah di daya tahan baterainya. Karena meski cuma 3000 mAh saja setelah saya tes pakai aplikasi PC Mark, endurance baterainya bisa bertahan 10 jaman lebih loh guys. Dan itu pun masih sisa 20% saat tes berakhir. Jadi untuk efisiensi dayanya saya acungin jempol deh buat Advan NASA Pro ini. Asal nggak buat kinerja yang berat, pastinya bakal bisa awet seharian nih baterainya. Untuk bagian security-nya, Advan memangkas fitur sidik jari dan menggantinya dengan fitur Face ID agar lebih kekinian. Walaupun untuk responnya agak sedikit delay saat digunakan, tapi masih termasuk oke dan jujur malah lebih suka tipe face unlock gini daripada pakai sidik jari. Kesimpulannya buat yang nyari HP baru tapi budget cuma mentok di 1 juta pas, jelas sudah nggak perlu mikir lagi dan inilah seri yang tepat untuk saat ini. Selain dapat HP dengan desain yang kekinian, hasil foto dan ketahanan baterainya juga tetap bisa diandalkan. Padahal di brand lain yang harganya di atas 1 juta, colokan chargernya tuh masih belum USB-C. Lah ini agak kaget juga sih, Advan bisa ngasih fitur USB-C di HP seharga 900 ribuan ini. Jadi nilai plus tersendiri nih, buat yang masih mempermasalahkan fitur ini di HP keluaran terbaru saat ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.